Kita mulai, Bu Yani. Silakan, Bapak. Baik. Punya sahabat tinggal di Surabaya. Orangnya santun juga pemaaf. Cakep. Selamat malam sahabat sastra. Berjumpa lagi di Bengkel Pentigraf. Cakep. Terima kasih. Maksudnya untuk orangnya atau pantunnya tadi? Baik, sahabat-sahabat sastra, malam hari ini kita boleh berjumpa lagi, berbincang-bincang, berbagi inspirasi, khususnya nanti dengan Bro Wahyu Kris dan juga Bapak Joko Setiohutomo di bawah tema berselancar di Samudra Ide. Beberapa kawan yang baru bergabung, selamat bergabung. Mudah-mudahan kesempatan malam hari ini memberi banyak pengetahuan baru bagaimana ketika harus menulis pentigraf, menulis cerita, bagaimana mengembangkan ide itu. Ide diperoleh dari mana dan mengembangkannya dari mana. Terima kasih kepada Ibu Yani dan tim yang lain yang telah mempersiapkan acara ini sehingga kegiatan Bengkel Pentigraf yang keempat bisa kembali terlaksana. Dan untuk kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa, tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semakin banyak barokah yang diterima di dalam kehidupan ini. Baik, kita akan memulainya dengan pembacaan pentigraf. Ada 3 pentigraf yang akan dibaca oleh para pentigrafis juga. Ibu Suhartati mungkin belum bergabung. Kita mulai dari Ibu Evi Kris yang akan membacakan pentigraf Hari Kebebasan karya Windiati Kurnia, dan nanti dilanjutkan Ibu Sundari yang akan membacakan pentigraf, kalau tidak salah, karya Ibu Ivon. Setelah itu kalau Bu Suhartati sudah bergabung, nanti yang ketiga, tanpa melalui saya, langsung dari Bu Evi langsung diserahkan pada Ibu Sundari begitu. Kesempatan pertama kepada Ibu Evi Kris membacakan pentigraf, kemudian memberi ulasan, membaca dan ulasan maksimal 5 menit. Ibu Evi Kris, dipersilakan. Baik, terima kasih. Hari Kebebasan, karya Windiati Kurnia. Lelaki kekar dengan lengan penuh tato itu berjalan lunglai di antara nisan-nisan berpenghuni ingatan masa lalu. Sorot mata yang biasanya menghujam tajam, kini suram, tanpa kerjapan cahaya. Bekas luka memanjang, serupa kelabang di bagian rahangnya, serta gurat luka lainnya yang saling silang di pipinya, sebagai pertanda kerasnya hidup yang dijalani. Cericit burung di pepohonan yang dilaluinya tak membuatnya terhibur. Sepi meranggas sejak dari pintu masuk pekuburan. Hamparan kembang kamboja nampak beringsut menghitam. Padahal setelah belasan tahun, di setiap detik dan menitnya, ia sangat menantikan hari ini. Tapi bukan untuk mendatangi tempat yang membuat kebahagiaannya lumpuh. Harapan itu sungguh menyakitkan. Tukun tangguh itu akhirnya merunduk. Begitu tiba di bawah sebatang pohon kerotang. Tangannya bergetar, membelai tonggak kayu di hadapannya. Lelaki itu pun meraung. Air matanya membanjir, seakan menumpahkan segala yang dipendamnya.
Min, aku bebas, Min. Maafkan aku, Min. Maafkan suamimu ini. Maafkan. Lelaki itu terus menangis, tersungkur, memeluk tanah basah memerah. Kesan saya terhadap karya pentigraf ini, sebenarnya dimaksud hari kebebasan di sini saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi si suami. Si suami ini mungkin preman, dia selalu berada di garis keras gitu ya, melakukan kejahatan gitu semata-mata untuk menghidupi hidupnya. Tetapi akhirnya dia harus mendekam di penjara. Mungkin awalnya istrinya ini si Mbak Min menemani dia, jadi sering mendatang gitu ya. Tetapi makin hari kok makin nggak terlihat menjenguk dia gitu ya. Jadi dia berharap sungguh ketika nanti dia bebas, dia bisa menemui istrinya, meminta maaf, dan dia akan memulai lagi hidup yang baru bersama istrinya gitu. Tetapi dari segi istrinya saya menangkap istrinya ini hari kebebasan buat Mbak Min itu ya dia bebas dari penderitaan hidup gitu. Dia bebas dari segala persoalan kerutan yang dia alami. Itu sih teman-teman, saya memandang karya ini seperti itu pesan saya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Ibu Sundari, dan setelah Ibu Sundari langsung disambung dengan Ibu Suharati. Ibu Sundari, dipersilakan. Terima kasih. Perpustakaan. Sebentar, ini nyari itunya nggak ada. Aku diadili oleh petugas perpustakaan karena tertangkap basah sedang merobek halaman 77 dari 5 buku. Seperti kanak-kanak, aku diajari dan dinasihati dengan banyak kalimat didikan. Padahal usiaku 31 tahun. Pertemuan itu berakhir setelah aku membayar orderan online 5 buku yang harus kuganti. Kubaca halaman yang sudah kurobek itu. Aku mencari bahasa cinta sang putri. Katanya, di halaman 77 ada cinta tersembunyi. Pikiranku imajinatif, membayangkan dia membaca halaman itu sembari mengunyah ayat-ayat cinta. Sepertinya ada pangeran datang di setiap halaman 77. Mungkinkah? Berulang kali aku melihat di perpustakaan dengan konsentrasi penuh. Buku di depannya tidak bisa digeser walaupun ada bom yang meletus. Sudah kusiapkan cincin permata. Hari ini juga aku akan menghampirinya. Tidak seperti biasanya, batang hidungnya tak tampak. Aku garuk-garuk kepala. Air mataku menetes ketika aku perhatikan story-nya. Dia sudah tiba di airport Jepang untuk urusan penelitian. Disambut pelukan oleh Profesor Honda, kakak kandungku. Saya awalnya kebingungan dengan yang itu, yang awalnya itu pertemuan dengan petugas perpustakaan maksudnya ya. Lalu yang di tengah-tengah paragraf kedua itu saya masih bingung juga, apa ini seorang penulis wanita yang dimaksud. Baru terakhirnya, oh ternyata
keduluan sama kakaknya. Begitu saya memahaminya. Terima kasih. Bu Suhartati, dipersilakan. Suaranya masih. Terima kasih, mohon maaf tadi sempat trouble laptopnya jadi agak lama masuknya. Selamat malam semuanya. Saya akan membacakan pentigraf yang berjudul Pawon Emak, tulisan dari Ibu Suci Lestari, Malang. Pagi itu, seperti biasa, emak sudah berkutat di pawon, menyiram air, dan memasak nasi. Sambil membetulkan kayu bakar, aku menarik ubi yang sudah matang. Sedikit gosong, tapi itu yang membuat sensasi rasa ubi jadi enak. Kemarin Pak Supeno, wali kelasmu, ke rumah. Kata emak dengan nada kesal. Aku gemetar. Itu pertemuan yang terakhir dengan emak. Sebelum aku memutuskan ikut supir truk ke Jakarta tanpa pamit. Kadang ingatan berseliweran. Ingat emak di pawon saat memulai cerita. Kemudian berganti rasa bersalah bertubi-tubi kepada emak. Juga teringat bagaimana teman-teman sekolah mengenai sebagai anak haram tak berayah. Kebencianku memuncak, nekat meninggalkan rumah. Segelas kopi panas disorongkan, disusul ubi bakar. Pemilik warung mengatakan, ubi hasil panen sendiri, gratis untuk pelanggan. Kukupas pelan. Aroma sangit ubi menjalar kerinduanku kepada emak. Bergegas aku mengejar truk yang akan berangkat ke Blitar pagi ini. Tak kuhiraukan ada yang berteriak memanggil. Setengah bermimpi, aku sudah di hadapan emak yang tak berhenti merintih memanggil namaku. 5 tahun kutinggalkan emak dan nenek. Hingga yang kulihat emak di pembaringan tinggal kulit dan tulang. Nenek memerat, menguatkan kepergian emak 1 jam kemudian setelah aku pulang dan menggenggam erat tangan emak. Saya tertarik dengan puisi Bu Suci. Kenapa tertarik? Karena ini mengingatkan saya waktu masa kecil dulu. Jadi saya punya kenangan tersendiri yang mirip dengan cerita Bu Suci, Pawon Emak, meskipun tidak sama persis. Tetapi dari Pawon Emak ini kami sekeluarga bisa berkumpul, bercanda, melaksanakan kegiatan bersama-sama, makan, minum, bekerja, karena pada dasarnya di Pawon Emak inilah yang mengantarkan kami bisa menjadi bermacam-macam. Jadi kami 6 bersaudara, ada yang jadi guru, ada yang jadi perawat, ada yang jadi bidan, ada yang jadi satpam, ada yang jadi tukang masak, artinya buka catering. Nah, menariknya di sini, anak yang merupakan satu-satunya anak kesayangan emaknya, ternyata mempunyai persoalan yang rumit menurut dia. Karena di samping dia tidak mempunyai ayah dan dikatakan oleh teman-temannya menjadi anak haram, ini yang mungkin pemicu dia sehingga dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri, kemudian marah, benci, sedih, bercampur aduk. Sehingga ketika di Pawon Emak ini sebetulnya menjadi tempat yang nyaman buat dia sebetulnya.
Tetapi karena ada persoalan dan gurunya datang ke rumah, ini yang membawa dia merasa tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa yang akan terjadi bahwa dia akan mendapat marah dari emaknya mungkin, dari gurunya mungkin, karena dia merasa menjadi anak yang bandel di sekolahnya. Sehingga tanpa berpikir panjang, setelah mengetahui bahwa gurunya datang ke rumah, ini pasti ada sesuatu menyebabkan dia nekat untuk keluar dari rumah. 5 tahun dia merantau ke Jakarta, tetapi ketika disuguhkan kembali dibakar yang sudah sering dilakukan di rumah, sudah sering dimakan di rumah, diingatkan kembali. Sehingga secara tidak langsung dia diingatkan emak, dan kerinduannya kepada emak yang sebetulnya sangat dicintainya, sangat menarik dia untuk segera pulang ke rumah. Akhirnya dengan keberaniannya, dengan kerinduannya yang sangat dalam, akhirnya dia kembali ke rumah. Dan penyesalan selalu berada di akhir. Sebetulnya dia sayang kepada orang tuanya karena tekanan-tekanan yang dialaminya membawa dia lari dari rumah, lari dari kenyataan. Dan di akhir itu penyesalan pun datang karena dia meninggalkan emaknya, padahal emaknya sayang dengan dia, sayang sama dia, saking merindukannya sehingga emaknya merintih memanggil nama-namanya hingga berakhir dengan kematian. Pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Suci, mungkin yang pertama mungkin jangan lupakan emak, atau orang tua, atau orang rumah, atau orang yang sangat menyayanginya. Biar bagaimanapun emak yang katanya dikatakan dia anak haram, berarti dia tidak punya ayah, orang tua itu menyayangi kita. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan orang tua yang sudah menyayangi kita. Karena di pawon inilah emak membangun kehangatan kecintaannya kepada anggota keluarganya. Jadi dari pawon ini muncul kebersamaan, kehangatan cinta di antara keluarga mereka. Nah, menurut saya itu menariknya dari pawon emak ini, sehingga saya mengambil cerita pawon emak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu yang terima kasih Ibu Suhartati. Untuk Ibu Suhartati, Ibu Sundari dan Ibu Evi Grace, kita beri tepuk tangan virtual yang paling meriah. Dan juga kepada para pentigrafis, Ibu Suci Lestari, Ibu Yvonne, dan Ibu Windiati Kurnia yang hari ini juga bergabung di sini. Provisiat, pentigrafnya terpilih untuk disertakan. Kita beri juga tepuk tangan virtual yang paling meriah. Dan kalau hari ini ada perjumpaan seperti ini, kita dari berbagai latar belakang, itu karena ada Pak Tengsu yang bisa mengumpulkan kita di tempat ini dari berbagai latar belakang. Ada yang dari tidak mengerti bahasa Jawa, pawon emak opo, tanya di situ tuh, sudah dijawab, itu pawon itu dapur, emak itu ibu. Itu frater, pawon emak itu dapur ibu di desa yang suasananya mungkin frater mengalami juga, hanya pakai kayu bakar dan sebagainya. Untuk Pak Tengsu, sekali lagi kita beri tepuk tangan virtual yang meriah. Banyak terima kasih Pak Tengsu yang telah menyatukan kita dari berbagai tempat dan dengan berbagai latar belakang profesi. Sejujurnya saya iri dengan kawan-kawan. Acara-acara seperti ini justru yang punya peran besar itu bukan kawan-kawan bahasa dan sastra. Ibu Yani bukan berbasis sastra. Pembicara kita 2 orang hari ini juga bukan berbasis sastra. Yang pertama, nanti kita akan berbincang-bincang tentang berselancar di samudera ide adalah Bapak Wahyu Grace, guru yang sedang dan senang belajar menulis. Saya tegaskan, gurunya adalah guru matematika. Berkomunitas di Kampung Pentigraf, kontribusi dalam bidang pendidikan, Bapak Wahyu Grace adalah Kepala Sekolah Inovatif Kemendikbud 2020,
asesor program guru penggerak dan program sekolah penggerak 2020 sampai sekarang. Karya-karyanya 5 tahun terakhir saja, karena kalau dihitung sejak dulu banyak sekali. Karya tulis 5 tahun terakhir, juara 1 IC Anti Korupsi KPK 2018. Dapat anugerah Adi Akarya Award Gerakan Menulis Buku Indonesia tahun 2019. Juara 2 Kritik Sastra Badan Bahasa Nasional 2020. Juara 3 Kritik Teater Titi Mongso Foundation Kemendikbud 2021. Juara 3 IC Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2021. Menulis buku Mendidik Generasi Z dan A diterbitkan Grasindo 2019, dan juga menulis buku Secangkir Kopi Inspirasi diterbitkan Kekata tahun 2020. Basicnya matematika, kepala sekolah. Dan yang kedua nanti Bapak Joko Setiahutomo yang sekarang tinggal di Sidoarjo, beliau adalah penyuluh pertanian. Bukan orang bahasa, bukan orang sastra, tetapi kemampuannya bersastra luar biasa. Maka hari ini beliau akan berbagi ide dengan kita. 20 menit ke depan, Bro Wahyu Grace dipersilakan untuk menyampaikan pemikiran tentang berselancar di Samudra Ide. Bro Wahyu, disilakan. Terima kasih Pak Agus, selamat malam kawan-kawan semuanya. Selamat malam, Mas Selamat Grace. malam. Setelah sekian purnama tidak berjumpa, akhirnya berjumpa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya. Pak Agus, saya boleh share screen nggak ini ya? Bolehkah Pak Agus? Masih tertutup Pak Agus rupanya. Bu Yani bisa difasilitasi untuk Bro Wahyu share screen. Seharusnya sakit Bapak sudah multiple Oke. partisipan kan ya? Oh iya. Nah, semoga bisa sudah terbacakah Pak Agus? Sudah. Ya, ini saya buat 60 menit yang lalu karena mendadak saya hanya mengganti beberapa poin dari slide yang sudah saya punya. Nah, salam kenal Bapak Ibu semuanya, saya Wahyu Grace, anggota Kampung Pentigraf Indonesia yang 2 buku terakhir tidak ikut, tapi percayalah bahwa hati saya masih di Pentigraf dan Kampung Pentigraf Indonesia. Nah, kemarin Pak Tengsu menghubungi saya, ini ada kesempatan untuk berbagi pengalaman, mau apa enggak? Ya sudah, saya mau saja, karena seperti halnya ide, kesempatan ada kalanya enggak datang 2 kali, paling hanya 1,5 kali. Nah, yang pertama ini langsung saya ambil. Terima kasih Pak Tengsu untuk kesempatannya berselancar di samudra ide begitu ya. Nah, tentu saya harus memulai dengan perkenalan awal saya dengan Pentigraf. Semoga Pak Tengsu bisa membetulkan Pentigraf yang saya culik dari beberapa ingatan saya tadi. Ini singkat saya tahun 2015 atau 2014 ketika saya bersama dengan murid-murid itu mendampingi untuk persiapan menghadapi ujian. Padahal sekolah kami dari dulu penting sekali, maksud saya nilai ujian nasional itu tidak begitu penting. Maka dalam hal yang lain seperti disiplin, karakter, dan sebagainya itu lebih penting. Ketika saya ingin bercerita kepada mereka, cerita apakah yang harus saya bawakan? Lalu berjumpalah saya dengan Pentigraf ini. Saya lupa judulnya, ini saya ambil dari Facebook-nya Prof. Tengsu pada waktu itu. Kira-kira begini, 2 anak kecil mengamen di persimpangan jalan. Bajunya lusuh, badannya dekil. 2 anak kecil istirahat di pinggir jalan. Satunya membaca label minuman keras, satunya membaca buku. 2 lelaki di persimpangan jalan, yang satu menodongkan gobang, satunya lagi duduk di dalam mobil Ferrari. Nah, ini dengan cerita ini saya membawa anak-anak kepada pengertian bahwa apa yang kita baca hari ini menentukan masa depan. Dan itu menurut saya menarik bagaimana Pentigraf menarik saya lebih dalam lagi. Ternyata saya ketemu dengan orang-orang yang hebat yang hari ini ada bersama dengan saya. Terima kasih Pak Tengsu dan teman-teman Pentigrafi semuanya. Nah, karena berselancar di samudra, maka saya percaya bahwa samudra itu luas, sekaligus tidak terbatas. Tapi sayangnya
dia harus dijemput. Dia nggak bisa ditunggu. Mau nggak mau, kalau kita mau mencari ide, ya harus menjemput. Kalau menunggu, bisa jadi tidak akan datang begitu. Nah, dari manakah kita bisa mendapatkan ide? Saya percaya kita semua harus meyakini bahwa di dalam buku ada samudra ide yang luar biasa. Kita tidak hanya berjumpa dengan kata-kata, tidak hanya berjumpa dengan kalimat, tapi kita juga berjumpa dengan karya-karya intelektual banyak orang. Kalau kita membaca buku Pentigraf, saya membaca banyak pengalaman orang, dan mereka dari latar yang berbeda, dari latar geografis yang berbeda, dari usia juga berbeda, dan itu menjadi kaya sekali. Bahkan saya pernah, nggak tahu yang kedua atau yang ketiga, salah satu pentigraf saya itu juga bersumber dari pentigraf sahabat-sahabat, walaupun saya tidak menyebutkan, tapi saya pernah satu kali menulis pentigraf, itu inspirasinya dari pentigraf sesama anggota Kampung Pentigraf Indonesia. Bukan hanya buku pentigraf, saya percaya setiap buku yang kita baca, entah fiksi, entah non-fiksi, ada samudra ide yang layak kita selami. Kemudian saya percaya juga bahwa di dalam percakapan-percakapan selalu ada samudra-samudra ide yang layak kita gali. Kalau percakapan seperti percakapan kita di 10 menit pertama itu kan tidak dirancang, tidak disetting begitu ya. Tetapi sesuatu yang spontan, yang bebas itu justru seringkali ada letupan-letupannya yang di situ memunculkan ide. Barangkali setelah Frater Aryon tadi bertanya, pawon ibu, pawon emak itu artinya apa? Barangkali nanti Pak Agus setelah ini menulis pentigraf bagaimana cerita-cerita menarik yang berasal dari latar budaya yang berbeda. Dan menurut saya itu menarik. Apalagi percakapan kita dengan rekan sekerja, percakapan kita dengan keluarga, itu seringkali memunculkan ide. Kemudian yang ketiga, nah ini tentu sebagai makhluk amfibi kita sepakat bahwa maksimal konon katanya kita hanya lepas dari handphone itu 7 menit anak-anak remaja. Tapi kalau seusia saya, seusia Pak Agus, paling masih kuat kalau 20 menit tanpa HP. Nah, itu sebabnya di dalam media sosial ada begitu banyak inspirasi, entah itu berita, entah itu fakta, entah itu gibah, entah itu berita bohong, semuanya ada. Dan sayang kalau itu dilewatkan. Nah, saya percaya setiap kita punya mata untuk menangkap itu. Jangan-jangan saya bikin punya pentigraf tentang inilah. Tiba-tiba ada yang flexing, anak-anak pejabat, siapa tahu nanti ada buku pentigraf tentang hal itu. Walaupun anti korupsi kemarin sudah pernah ya. Barangkali nanti ada tema-tema baru terkait dengan apa yang terjadi di media kita. Nah, yang kedua adalah bagaimanapun juga pengalaman-pengalaman faktual itu ada batasnya. Penting bagi kita untuk melengkapinya, meramunya dengan imajinasi intelektual. Karena dengan imajinasi kita bisa melampaui batas. Seperti apa yang dilakukan ya 3 pentigraf yang kita baca, bagaimana pengalaman bullying di Pawon Emak itu dengan imajinasi bisa sampai ke Jakarta, ke Blitar, dan akhirnya berjumpa dengan sang emak pada hembusan napas terakhirnya. Itu luar biasa, terutama perpustakaan tadi juga begitu. Bagaimana kita yang ada di kota ini barangkali bisa sampai berimajinasi sampai ke Jepang begitu. Itu semuanya salah satu hasil dari imajinasi intelektual kita. Nah, ini saya tertarik dengan ini karena saya pernah mengalami bagaimana kita sebagai seorang pentigraf, seorang penulis, penting untuk melintasi batas-batas wahana. Nah, di sini ada Mas Jalu. Terima kasih sudah membuka rumahnya untuk saya beberapa waktu yang lalu. Saya berjumpa dengan banyak lukisannya Mas Jalu, dan di situ ada 1-2 yang layak untuk dipentigrafkan. Walaupun pentigraf adalah berupa karya kata-kata, kalimat, dan juga paragraf, kita juga boleh berkenalan, berjumpa dengan karya-karya rupa, dengan lukisan, dengan patung, dengan film. Dan saya percaya di situ ada banyak cerita yang bisa kita ubah menjadi pentigraf. Terkait dengan patung, saya pernah membaca berita gitu di Jepang ada patung yang menarik. Ada 2 laki-laki duduk di jungkat-jungkit.
satunya di atas, satunya di bawah. Secara normal, yang di bawah adalah yang berat, di atas adalah yang ringan. Tetapi patung ini terbalik. Yang badannya gede itu di bawah, tapi yang di atas itu adalah yang badannya kecil. Terbalik. Yang berat itu yang kecil. Kenapa begitu? Karena dia sedang membaca buku. Sementara yang badannya besar, yang nggak baca apa-apa, itu ternyata bobotnya lebih ringan. Dan itu membuat saya harus menulis pentigraf. Termasuk apa yang kita baca, itu memengaruhi bobotnya kita. Nah, kalau Pak Tengsu sama Mas Jalung kan sudah pernah kolaborasi ya, bagaimana puisi diubah menjadi gambar, kemudian gambar menjadi lagu dan sebagainya, dan ini membuat saya meyakini bahwa setiap karya entah beda wahana itu saling keterkaitan, sama-sama mengolah rasa, hanya medianya saja yang berbeda. Nah, kemudian ini sudah terbukti di kampung kita bersama, Kampung Pentigraf Indonesia, bagaimana ruang kerja itu menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Kalau kita membaca pentigraf di kitab manapun, kita akan menjumpai bagaimana setiap kita punya latar yang berbeda, punya ruang kerja yang berbeda, dan di situ selalu ada cerita-cerita yang menarik. Kalau saya bekerja sebagai guru, ya ruang kelas saya, ruang sekolah saya itu adalah sumber inspirasi bagi saya. Kalau Bapak Ibu ada yang jadi psikolog, maka ruang konseling itu bisa jadi difiksikan menjadi pentigraf yang menarik. Kalau teman-teman rohaniwan tentu punya banyak cerita tentang hal itu. Ada yang ibu rumah tangga, tentu ada banyak cerita yang bisa diceritakan. Nah, yang penting selama kita bekerja dengan gembira, saya percaya ada ide yang bisa kita dapatkan. Di dalam keluarga pun ada cerita-cerita yang juga layak kita pentigrafkan. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang secara khusus pergi ke satu tempat, kemudian mencari ide, menulis, kemudian hanya menulis saja sehari-hari, ya silahkan saja. Yang saya tahu, konon katanya seorang penulis seri-seri kepemimpinan, John C. Maxwell, itu dari 12 bulan, dia menyediakan waktu 3 bulan untuk menulis buku. Di kota yang kecil, sunyi, menyewa satu villa itu 3 bulan hanya menulis buku. Setelah itu dia menerbitkannya dan santai-santai selama 9 bulan berikutnya. Kalau mau begitu Pak Agus, ya barangkali boleh-boleh saja. Kalau saya enggak, saya lebih suka menikmati apa yang saya kerjakan dan saya mencoba belajar untuk menikmati setiap ide yang muncul di sekitarnya. Nah, kemudian kalau gagasan itu sudah ada, maka penting bagi kita untuk menangkapnya. Kalau nggak ditangkap bisa lepas. Mau di ruang kerja, mau di media sosial, mau di keluarga, mau di percakapan-percakapan kita dengan teman-teman, mau di dalam buku, ketika ada gagasan, segera tangkap. Kalau nggak ditangkap, bisa lepas. Maka cara pertama yang sering saya gunakan adalah saya menuliskannya. Kalau lewat HP, saya biasa screenshot. Nanti gambarnya baru diterjemahkan ke dalam tulisan-tulisan sederhana. Kalau tidak dituliskan, bisa hilang. Barangkali kita pernah berpikir ini gagasan sepertinya buruk. Menurut saya, tidak ada gagasan yang buruk. Yang ada adalah gagasan yang dilepaskan. Sebelum itu lepas, tangkap dan tuliskan. Nah, setelah ditangkap dan tuliskan, barangkali kita perlu menyediakan waktu untuk mengembangkannya. Dalam konteks Kampung Pentigraf Indonesia, maka mari kita pentigrafkan, mari kita ubah menjadi pentigraf. Tidak ada gagasan yang tidak bisa dikembangkan. Yang ada adalah gagasan yang diabaikan dan ditelantarkan. Ini sudah lama berselancar, sudah menangkap. Kalau nggak dikembangkan, waduh, seperti gagasan yang sedang diabaikan, dia ditelantarkan. Bisa-bisa hilang juga. Setelah dikembangkan menjadi pentigraf, bersyukur kita sudah punya komunitas yang baik, kita bisa membagikannya. Jangan ragu-ragu, barangkali saya juga pernah mengalami, ada yang baca enggak, ini pentigraf atau bukan, nanti salah atau benar.
Kampung Pentigraf adalah kampung yang terbuka, namanya aja kampung. Di dalamnya ada pawon emak, ada yang rebus ubi, ada yang bikin kopi, ada yang menulis pentigraf, bagikanlah. Tidak ada pentigraf yang buruk. Yang ada adalah pentigraf yang disembunyikan. Bukan tidak mungkin kalau pentigraf itu tidak dibagikan, dia bisa mati kapan saja. Nah, kira-kira begitu tentang bagaimana mencari berselancar di samudra ide kemudian menangkapnya. Untuk mengubahnya jadi pentigraf, tentu ini menjadi langkah yang sangat-sangat awal. Namun hari ini kita tidak bisa mengabaikan tantangannya. Artificial intelligence, kecerdasan buatan, salah satu ChatGPT, itu hadir di tengah-tengah kita hari ini. Teman kita, teman saya, teman ini Mas Wawan, penulis yang ngajar di Macung, beberapa kali komunikasi dengan saya. Intinya dia menutupnya dengan ini, sugih tanpa endorse, dikdaya tanpa AI. Nah, AI ini luar biasa. Kita bisa minta apa saja sesuai dengan yang kita minta. Mau minta lagu, minta gambar, minta PPT, itu dibuatkan. Iseng saya tanya pada ChatGPT, hai AI, bisa buat cerpen 3 paragraf enggak? Oh bisa ternyata. Saya iseng lagi. Kalau pentigraf tentang lingkungan, bisa atau enggak? Bisa. Nah ini saya nggak sampai 1 menit, dia bisa membuat cerpen 3 paragraf tentang lingkungan. Nah secara cepat saya akan membacanya begini. Hari ini langit begitu cerah dan jelas. Aku membuka jendela kamarku dan merasakan angin sejuk yang bertiup lembut di wajahku. Paragraf kedua, namun sayangnya aku juga melihat banyak sampah yang berserakan di jalan. Ada botol plastik, kantong plastik, dan sampah-sampah yang diabaikan. Paragraf ketiga, oleh karena itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk membantu lingkungan. Aku memulai dengan memungut sampah-sampah di sekitar jalan dan membuangnya pada tempatnya. Meskipun hal kecil seperti ini mungkin tidak terlihat signifikan, aku percaya dengan mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit kita dapat membantu menjaga lingkungan menjadi lebih baik. Waduh, ini kalau saya buat gini ya mungkin bisa 1 jam, tapi AI dalam 1 menit bisa. Pertanyaannya, bagaimanakah kualitas pentigraf ini? Nah, nanti mungkin Prof. Tengsu dan teman-teman yang lain bisa berkomentar tentang hasil ini. Yang jelas, kalau saya membaca paragraf ketiga, ini AI ini ChatGPT perlu belajar bersama dengan kita supaya berhasil menuliskan pentigraf yang paragraf ketiganya itu bisa memberikan letupan-letupan, bisa memberikan plot twist yang membuat kita terhenyak, oh ternyata, nah yang ini nggak begitu, saya nggak menemukan rohnya pentigraf di sini. Maka bagaimanapun juga AI bukanlah manusia, sementara Kampung Pentigraf Indonesia adalah diisi oleh manusia-manusia yang punya rasa. Nah, kemudian saya menutupnya kira-kira begini. Selamat menangkap gagasan. Samudra ide tidak akan habis untuk diarungi. Terima kasih Pak Agus. Semoga cerita yang sangat-sangat awal ini boleh menolong kita untuk berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Agus. Luar biasa, Bro Wahyu Grace. Sekali lagi kita beri tepuk tangan virtual yang paling meriah untuk Bro Wahyu Grace. Luar biasa, seorang guru matematika. Cara menyampaikan materi cocok kalau memang sebagai kepala sekolah inovatif Kemendikbud 2020. Luar biasa. Ini pun dibuat hanya 60 menit yang lalu. Samudra begitu luas, ide begitu banyak, tetapi tidak bisa ditunggu, harus dijemput. Luar biasa. AI memang bukan manusia, hanya pentigraf. Kampung Pentigraf masuk tahun ke-6, AI baru berusia beberapa bulan. Jangan-jangan kalau sudah 5 tahun, manusianya bisa kalah, Bro Wahyu. Bisa baik, jadi. sahabat sastra, sebelum nanti ada diskusi, ini ada tokoh yang luar biasa juga ini. Saya iri juga ini. Basicnya bukan sastra, penyuluh pertanian. Sekarang tinggal di Sidoarjo. Bagaimana kiprah beliau? 10 menit ke depan,
Waktu saya serahkan pada Bapak Setio Hutomo untuk berbagi kisah bagaimana bergabung di Kampung Pentigraf Indonesia. Pak Joko, disilakan. Monggo Pak Joko. Pak Joko masih mute. Suaranya masih belum terdengar Pak Joko. Iya, monggo Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Tuhan memberkati kita malam ini. Amin. Oke. Ini saya agak terlambat tadi karena masih selesai tarawih, terus berlanjut dengan buka puasa. Tidak apa-apa, monggo nggih. Buka puasa nggak bisa cepat karena harus disuapi. Maaf ya, kondisi saya begini, jadi saya tampil ya adanya begini. Jadi mohon maklum. Jadi kondisi saya yang begini ya harus tampilnya begini. Ya, saya kira sudah memahami semua. Nah, cuman ini saya perlu dipandu untuk saya harus ngomong apa, harus bicara apa gitu. Monggo dipersilakan. Pak Joko Jadi bercerita pengalaman selama ini. Nggih. Bercerita pengalaman Pak Joko selama ini menulis pentigrafnya itu, monggo Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya sejak kecil itu memang pernah punya cita-cita untuk bisa menulis. Gitu. Jadi saya suka membaca, jadi setiap bahan bacanya saya baca, terutama kalau novel ataupun komik itu saya punya keinginan untuk suatu saat saya harus bisa menjadi penulis, tapi tidak pernah terlaksana karena ya basic saya juga tidak pernah belajar tentang sastra, cuma membaca saja. Terus yang kedua yang paling penting, paling pokok itu nggak punya keberanian untuk memulai. Sejak memulai itu apa tidak ditertawakan orang lain tulisan saya ini begitu. Jadi saya simpan lagi. Jadi setiap mengawali menulis itu saya selalu ada yang membaca tulisan saya seperti ini begitu. Jadi terus ya berlanjut sampai tua lah ya, sampai usia dewasa. Tahun 2016 itu saya mengalami kecelakaan waktu melaksanakan tugas. Jadi bulan November itu saya mengalami kecelakaan, terus sampai saya harus terbaring terus, hanya kondisi terbaring. Nah, itu dokter saraf yang menangani saya itu sudah memvonis bahwa saya tidak mungkin bisa apa-apa karena saya harus terbaring. Yang maaf ya, jari-jari pun ini tidak bisa digerakkan, jadi selalu kaku demikian. Jadi megang laptop tidak bisa, megang HP tidak bisa, menulis pun juga tidak bisa. Cuma lalu dokter itu menyarankan, Pak Joko sudah tidak mungkin bisa apa-apa, tapi coba Pak Joko, potensi apa yang masih bisa dikembangkan, dikerjakan. Itu saya ingat lagi bahwa saya pernah ingin bisa menulis. Kalau membaca jelas saya agak sulit untuk membuka lembaran-lembaran. Jadi kalau ya untunglah Android itu pakai layar sentuh ya, pakai layar sentuh. Jadi saya masih bisa mengoperasikan Android. Tetapi megangnya yang kesulitan. Akhirnya anak saya itu membelikan ring holdernya.
Jadi bisa dengan jari saya masih bisa memegang HP. Terus iPad-nya itu ya di apa istilah Jawa itu ditutul-tutul saja. Ya satu persatu, satu huruf, satu kali sentuhan. Jadi begitu lambatnya saya menulis. Nah itu akhirnya saya berkeinginan untuk bisa menulis begitu. Kok kebetulan sahabat saya itu Linda Utaru itu kalau nama penanya sudah berhasil menulis pentigraf ikut di kitab pentigraf yang pertama. Saya lupa judulnya, ada surga-surganya gitu. Yang kitab pentigraf pertama itu. Nah, dia datang ke rumah. Pak Joko, ini saya punya buku, saya menulis di dalamnya, termasuk di penulisnya di dalamnya. Lalu Pak Joko belajar menulis pentigraf. Pak Joko cuma 3 paragraf saja. Akhirnya ya saya mau belajar dulu. Akhirnya buku itu saya terima, sekian dari Mbak Linda itu, terus saya pelajari. Kok tertarik, sesingkat ini ternyata bisa bercerita banyak begitu. Seperti apa novel yang agak panjang tapi bisa ringkas dalam 3 paragraf. Saya tertarik. Karena kalau cuma 3 paragraf saya bisa. Maaf ini suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Akhirnya saya pelajari buku kitab pertama itu, kitab pertama itu. Waktu itu udah deadline-nya pentigraf kedua. Ada penambahan waktu dari Pak Tensu. Waktu itu sudah Januari 2018 ingat saya. Jadi tinggal 1 bulan itu saya harus bisa membuat pentigraf dan setor. Ya, alhamdulillah ngebut ya, belajar langsung ketik. Ya, alhamdulillah dalam 1 bulan itu saya bisa menyelesaikan 9 pentigraf. Jadi 9 pentigraf itu ya namanya pemula ya sudah seperti apa bentuknya. Saya nekat, yaitu keberanian itu yang apa yang bisa muncul didorong oleh Mbak Linda itu. Sudah Pak Joko dikirim saja seperti apa nanti akan dikurasi sama Pak Tensu gitu. Jadi saya mengirim 9, Pak Tensu memberi syarat maksimal 6, saya mengirimkan 9. Tapi saya berkirim ke Pak Tensu, maka Pak Tensu saya terpaksa mengirim 9. Nah, alhamdulillah 3 yang lolos kurasi. Itu yang namanya baru menulis, ternyata bisa lolos seleksi walaupun cuma 3. Itu ya senangnya bukan main, itu yang memacu semangat saya. Kemudian saya tambah semangat, terus belajar ya. Produktif sekali waktu itu awal-awalnya itu. Setiap saya membuat itu ya terburu-buru untuk dikirim ke ke Facebook waktu itu. Tapi anak saya itu, Pak, coba lebih bagus lagi kalau menulis. Anak saya itu juga senang menulis begitu. Oh, belum. Halo Pak Joko. Begitu kan. Nah, jadi saya belajar ke anak saya karena pengetahuan saya tentang menulis itu ya minim sekali. Jadi begitu ya belajar ke teman-teman yang lain juga. Nah, itu apa keuntungan diunggah di Facebook itu kita kadang bisa memperbaiki dengan kritikan itu. Ada teman-teman kita mungkin di sini Mbak Tati ya, Mbak Tati kalau nggak keliru, itu juga
berkirim ke saya itu tentang tulisan-tulisan saya. Akhirnya saya konsultasikan ke Pak Tensu juga untuk memperbaiki. Maaf ini. Alhamdulillah berlanjut terus begitu. Mungkin ada yang apa yang harus saya ceritakan lagi? Mungkin Tentang sementara ide, begitu dulu Pak silakan Joko, Agus. nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, sahabat sastra yang Ya, tolong berbahagia begini. Iya. Agendanya seharusnya hanya sampai pukul 9, tetapi ini sudah pukul 9 kurang 2 menit, tentu acara kita tidak mungkin harus kita segera akhiri. Iya. Minta waktu mundur beberapa menit begitu ya. Untuk Pak Joko nanti sementara sharingnya cukup, kita akan buka sesi diskusi begitu Pak Joko, tetapi yang pasti apa yang Bapak sampaikan sungguh luar biasa, menginspirasi, khususnya kawan-kawan yang baru bergabung di Kampung Petigraf malam hari ini. 7 tahun yang lalu Pak Joko mengalami kecelakaan, lumpuh, dan sekarang pun ini menyampaikan materi ini dari tempat tidur, tadi tunjukkan tangan-tangannya sulit bergerak, tetapi masih rajin rutin membuat pentigraf. Semoga sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua yang mungkin menjemput ide sudah dapat, tetapi ditelantarkan oleh katanya Pak Wahyu tadi. Baik, kita punya waktu mungkin sekitar 15 menit begitu untuk berdiskusi. Yang mau bertanya boleh raise hand atau menulis di kolom chat begitu, ditujukan pada Bro Wahyu Grace atau pada Pak Joko begitu. Boleh menuliskan di chat atau raise hand begitu, disilakan. Ya, Pak Agus, tadi sudah ada yang bertanya di chat Pak Agus dari chat di Bapak awal Bambang ya. Widiatmoko. Awal-awal ya. Iya. Saya ketinggalan jauh berarti. Mungkin Bu Ivon bisa bantu menemukan di Pak. Pertanyaannya demikian, mohon pencerahan berapa kalimat yang ideal dalam setiap paragraf. Karena tadi ada paragraf yang agak panjang atau banyak kalimatnya. Jadi Pak Bambang bertanya, mohon pencerahan berapa kalimat yang ideal dalam setiap paragraf. Monggo, kalau Bro Wahyu Grace mau menjawab, nanti akan digarisbawahi oleh Pak Tensu. Bro Wahyu, disilakan. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab sesuai dengan pengalaman yang selama ini saya gunakan. Seperti yang diarahkan oleh Prof. Tengsu untuk kita semuanya, idealnya memang dalam satu pentigraf, dalam 3 paragraf, kurang lebih atau maksimal itu 210. Seandainya kita mau bagi rata, ya rata-rata 70 kata. Nah, tentu ini bukan rumus matematika. Karena bagaimana juga paragraf bisa berbeda dalam setiap paragraf 1, 2, 3 tentu berbeda. Tapi batasan-batasan itu menurut saya menarik untuk diikuti. Bisa dibaca sekali duduk sambil menunggu antrian, tetapi kita bisa menemukan cerita-cerita yang menghentak di paragraf ketiganya, membuat kita mengeringkan dahi. Oh, ternyata ini, ternyata begitu. Saya kira begitu dari Pak Agus, nanti Prof. Tengsu dan yang lain boleh menambahkan kalau jumlah kata ya. Baik, terima kasih Bro Wahyu. Kalau Pak Joko selama ini apakah memang menulis pentigraf pernah berpikir, wah ini kalimat saya sudah terlalu banyak, atau memang mengalir saja gitu Pak Joko? Ya, masih. Awal-awalnya ya. Sampai 300 lebih itu juga pernah. Akhirnya dipangkas. Ya yang harus direvisi sendiri harus. Nah, setelah itu masih dipangkas lagi oleh Pak itu beberapa pentigraf saya itu juga mengalami pemangkasan juga. Jadi memang awal-awalnya itu royal. Kata-katanya itu panjang-panjang, kalimatnya panjang-panjang. Akhirnya ya harus dirampingkan gitu, dipadatkan gitu. Dirampingkan. Ternyata kalau memang dikaji lagi itu banyak kalimat-kalimat yang perlu efektif gitu ya. Dipangkas pun juga tidak berpengaruh sebetulnya. Banyak kalimat-kalimat yang
bisa dihilangkan tanpa menghilangkan makna dari kalimat itu sendiri, dari maksud kalimat itu sendiri begitu. Jadi memang kadang harus tega juga menghilangkan kalimat-kalimat maupun kata-kata itu begitu. Jadi kalau kebanyakan kata itu memang sering mengalami kebablasan begitu. Berarti kita sendiri perlu membaca, terlalu banyak, kita sendiri perlu mengurangi. Pak Tengsu, pertanyaan serupa ini sering disampaikan. Sekali lagi mohon Pak Tengsu memberi pencerahan kita semua tentang panjang pendeknya kalimat atau paragraf. Pak Tengsu, disilakan. Silakan Pak Tengsu. Masih suaranya belum. Oke, silakan. Selamat malam Mas Bambang Widyatmoko. Ini sahabat lama yang setia bersastra sampai sekarang. Dan ini mencoba untuk mendengarkan uraian tentang pentigraf. Ini saya kira bentuk apresiasi yang saya sangat terharu. Baik Mas Bambang, jadi memang maksimal 210 kata ya. Tapi memang tidak ada aturan per paragraf harus berapa kalimat. Bisa jadi ada kalimat dalam paragraf tertentu jumlahnya sangat panjang dibandingkan paragraf yang lain. Bahkan mungkin ada satu paragraf yang hanya ada 2 kalimat. Bisa terjadi seperti itu. Jadi sangat bergantung kepada kebutuhan gagasan yang ingin disampaikan oleh seorang pentigrafis kepada pembaca. Jadi yang terpenting adalah 210 kata itu maksimal. Tidak perlu dibagi menjadi 3, 70 juga tidak ya. Jadi saya kira sudah dibatasi 210 kata sudah susah ya. Dibatasi lagi paragraf menjadi semakin susah. Semakin banyak orang tidak menulis kalau dipersusah. Jadi itu. Nah, tadi Mas Wahyu mencoba mengingat-ingat pentigraf saya ya, yang tentang anak. Ya. Jadi sebetulnya judulnya bukan itu ya. Mungkin Juga ini aku tadi lupa judulnya kok memang. Ya. Judulnya memandang. Jadi, memandang. Mungkin saya bacakan saja biar jelas. Boleh. Memandang. Malam tiba. Dari bawah jembatan 2 orang anak-anak gelandangan sama-sama memandang. Yang seorang memandang langit penuh bintang gemintang. Seorang yang lain memandang air sungai yang ribut kecoklatan. Pada malam yang lain, dari bawah jembatan 2 anak-anak gelandangan sama-sama membaca. Yang seorang membaca kisah sukses tokoh dunia. Seorang yang lain membaca label botol minuman keras dan oplosan. Malam ini, dari atas jembatan, mantan anak-anak gelandangan melintas menyibak remang jalan. Yang seorang di belakang kemudi Pajero merah tua. Seorang yang lain menggedor pintu samping dengan menggenggam sebilah gopang. Mereka bertemu setelah 20 tahun tak saling tahu. Seoul 25 April 2016. Jadi itu mungkin pentigraf awal yang untuk memberikan contoh tentang 210 kata, lalu bagaimanakah mengembangkan tema, bagaimanakah memenggal-menggal tema itu ke dalam subtema pada setiap paragraf, dan bagaimanakah membuat ending yang mengejutkan pada bagian terakhir. Itulah saya kira yang diingat oleh Mas Bayu Kris tadi, yang menginspirasi tulisan-tulisan beliau kemudian. Dan AI tadi memang saya pikir tidak punya kemampuan untuk memasukkan unsur psikologi atau rasa di dalam tulisannya. Tetapi itu sekarang ya.
Jadi saya masih ingat dulu ketika Google Translate kali pertama terbit, ya, itu terjemahnya buruk sekali. Dia tidak bisa membedakan nuansa kata. Tetapi sekarang Google Translate itu sudah sangat bagus. Jadi dia bisa memilih kata yang tepat untuk mewakili rasa tertentu. Dan saya yakin 5 tahun kemudian bisa saja terjadi AI itu akan melejit melejit ke depan, mendahului laju gerak jalan manusia. Saya kira bisa terjadi situasi seperti itu. Nah, sehingga sekarang kita harus siap-siap untuk menerima itu dengan tetap berjuang dalam ekspresi menulis yang melibatkan bukan hanya rasa tapi kejutan-kejutan, keunikan-keunikan, lalu karakter pribadi penulis juga muncul di situ. Dan itu mungkin AI sudah bisa suatu ketika memasukkan misalnya gaya kepenulisan penyair Inggris. Dia sudah bisa begitu. Sayang sekali belum bisa menirukan gaya penulisan penyair Indonesia. Tapi untuk penyair-penyair asing dia sudah bisa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Tengsu, penggaris bawaannya terhadap pertanyaan dari Mas Bambang tadi. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang raise hand atau di chat? Saya belum lihat ya di chatnya. Tapi tadi yang kepala sekolah dapat inspirasi sesama kepala sekolah. Yang sedang sakit juga dapat inspirasi dari Pak Joko yang sedang sakit. Ada sesuatu yang baru. Yang sekarang, yang terinspirasi mau bertanya, raise hand? Chat? Tidak ada. Pak Gengsi mau bertanya, silakan Pak Gengsi. Dari mana? Bogor ini ya? Iya, Bogor. Aduh. Ya, Pak Gengsi dari Bogor, silakan. Sebentar, saya masih susah ini jaringannya. Tapi suaranya jelas kok. Suaranya jelas, Pak. Mungkin ini ada Mbak Linda Autaharu ya, yang sahabatnya Pak Joko ya. Bisa bercerita dulu ada niatan apa ya ketika memberikan Pentigraf kepada Pak Joko. Mbak Linda Ya, ini baik, ada, bagus. Baik, sementara Pak Gengsi masih cari sinyal, Mbak Linda yang disebut-sebut tadi oleh Pak Joko bisa berbagi info. Mbak Linda disilakan. Iya, selamat malam. Maaf nggak buka ini kamera karena nggak pakai jilbab. Oke, enggak apa-apa. Silakan, Mbak Linda. Jadi ya ini Pak Tings adalah dosen saya waktu kuliah dulu yang membuat saya juga terinspirasi untuk suka menulis karena beliaulah yang memotivasi saya. Kemudian setelah asik menulis, ketika saya melihat sahabat saya kecelakaan, ya tentunya sangat sedih sekali melihat kondisi di mana sepertinya tidak ada yang bisa Pak Joko lakukan. Padahal sebelumnya beliau adalah orang yang sangat aktif. Kemudian ya saya juga mengagumi beliau atas segala kegiatan yang selalu positif dan menginspirasi. Dan ketika tahu beliau kecelakaan, saya sempat nangis memang di rumah sakit di Surabaya. Dan saya hanya berpikir untuk menghibur beliau, maka saya memberikan buku sambil lalu, ayolah kita nulis aja karena masih ada yang pasti masih ada yang bisa kita lakukan selama kita masih hidup, berarti tidak ada yang berhenti. Jadi saya pikir bahwa inilah mungkin yang bisa menghibur beliau untuk bisa tetap bertahan dan semangat terus menjalani hidup. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Linda bahwa kehadiran Mbak Linda pada Pak Joko telah mengubahkan banyak kehidupan Pak Joko menjadi lebih optimis lagi. Ternyata masih ada hal yang bisa dibuat. Salah satunya adalah menulis. Menulis dulu hal yang berat, tapi dengan pentigraf, sesuatu yang mungkin. Maka saya juga pernah membuat sebuah tulisan,
pentigraf sebuah sihir baru dalam dunia sastra yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Pak Joko rupanya juga sudah merasakan sihir itu, bahwa tadinya hanya di awang-awang dan sekarang bisa menjadi kenyataan. Pak Gengsi sudah bisa bergabung sebagai penanya terakhir. Ya, terima kasih. Saya pikir Ya, silakan Pak Gengsi. dari maaf juga saya nggak bisa buka. Takutnya nanti malah ini sinyalnya hilang kalau buka videonya. Oke, silakan. Tidak Jadi pakai jilbab juga. iya, terima kasih Pak Tengsu bimbingannya dan para suhu yang lain, Pak Agus, Pak Kris, Wahyu, Pak Joko, dan yang kemarin Pak Sutriyono, Robert, Bu Yani, dan sebagainya. Dari awal saya selalu mencoba berusaha mengikuti meskipun tertatih-tatih karena memang sama sekali tidak ada dasar sastra. Jadi benar-benar seorang jalanan preman lalu mencoba-coba mengotak-atik kata dan kalimat. Ya. Tapi saya senang bisa bergabung dengan teman-teman yang hebat dan selalu menginspirasi, tetap semangat, tetap menulis, dan saya akan mencoba menikmati. Terima kasih, selamat malam, itu aja. Oh, terima kasih. Mengenalkan diri sebagai seorang preman, tapi preman yang santun itu. Baik, kita sudah sampai pada pukul 9.15. Bro Wahyu bisa sampaikan kata-kata penutup, memotivasi kita semua bagaimana kita semakin bersemangat dalam menulis. Bro Wahyu, silakan. Ya, terima Sebetulnya kasih. Mohon durasinya izin. 9.30 loh Pak Gus. Iya. 9.30 durasinya. Oh, sampai 9.30, maaf. Karena Bu Yani tadi memberitahu saya sampai pukul 9. Baik, mohon maaf. Mohon maaf, Bro Wahyu, kalau gitu. Kalau masih ada yang mau menyampaikan, sekali lagi mohon maaf, karena info yang saya terima hanya sampai pukul 9. Baik, kalau masih ada yang mau menyampaikan, bertanya, disilakan. Atau pengalaman selama ini bagaimana? Ketika mengejar ide, gagalnya di mana? Itu misalnya. Saya itu justru ingin bertanya kepada Pak Joko, Pak Gus. Oh, Dari baik. mana Silakan, ide Pak itu Renzo. didapatkan itu loh. Karena dia kan berada di dalam tempat tidur. Ya. Bagaimanakah dia mendapatkan ide yang dikembangkan jadi pentigraf yang bagus-bagus itu? Nah, itu yang mungkin Pak Joko bisa cerita. Dari mana dia dapatkan ide? Kalau kita kan jalan-jalan kemana, bisa bertemu ide di sana, di sini. Tapi Pak Joko, bagaimana dengan artinya kok ada jalan untuk menemukan ide? Saya kira Pak Ya, Pak Joko. Joko, monggo Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Tengsu. Ide itu bermunculan misalnya. Begitu saya membaca koran, ada ide. Begitu saya bertemu teman, muncul ide begitu. Termasuk waktu saya pulang kampung, misalnya ke Bondoso, kota yang membesarkan saya juga prihatin di sana melihat ada monumen sejarah yang stasiun Bondoso itu kondisinya memprihatinkan. Itu sebetulnya punya nilai sejarah yang sebetulnya sangat-sangat di era kemerdekaan dulu sangat berarti, tapi sampai sekarang itu kondisinya memprihatinkan. Termasuk juga transportasinya dihentikan. Jadi kereta api itu sekarang nggak ada di Bondowoso itu. Yang jalur Panarukan sampai Jember itu dihentikan hampir 20 tahun yang lalu. Itu membuat prihatin saya. Itu menjadi ide saya untuk menulis pentigraf. Saya ingin berpesan pada pemangku kebijakan bahwa kalau hanya dinilai dari sisi ekonomi, mungkin rugi memang transportasi kereta api di Bondowoso. Tapi ada nilai sejarah yang nggak bisa ternilai, nggak bisa dinilai dengan rupiah, nggak bisa dirupiahkan. Itu kegundahan saya itu saya tulis dalam pentigraf yang dalam kitab pentigraf yang studio kita itu ada masuk lolos kurasi. Kalau boleh saya bacakan, saya akan membacakan. Cukup masih waktunya ya.
Silakan Pak Joko, monggo. Ya, karena apa, stasiun itu terlantar, jadi begitu gelap, dan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang jadi tempat remang-remang untuk perbuatan negatif lah di situ. Dan itu sering kali saya lewat melintas di sana itu ya mengerikan memang. Makanya saya dalam studio kita itu, dalam kitab studio kita, kitab studio kita itu saya membuat cerita bahwa di sana itu mengerikan gitu loh, ada bahkan berhantu, bahwa sesuatu yang terlantar itu, stasiun itu misalnya, maka kalau terlantar akan menjadi tempat yang jadi kalau boleh saya bacakan ya, boleh ya? Monggo Pak Joko, silakan. Monggo. Ya, saya berjudul Gerbong Maut, dan memang kota Bondoso itu ada monumen Gerbong Maut. Sendirian aku berjalan keluar dari terminal bis Bondoso yang lengah. Bis terakhir, Bumil tua non AC yang kutumpangi dari Surabaya 2 kali mengalami kerusakan. Kulihat jam ponselku pukul 23:49. Gerimis di tengah malam begini, para penarik becak memilih tidur dalam balutan kain sarung di rumahnya. Kupercepat langkahku agar segera sampai di rumah ibu dan minum segelas wedang jahe hangat. Kupilih jalan pintas, menyeberangi rel-rel tua yang melintang di depan stasiun. Sebuah stasiun tua yang telah mengukir sejarah bangsa dengan indah masa laluku. Saat melewati rel terakhir, aku dikejutkan oleh lengking peluit dan sorot lampu lokomotif. Dalam keremangan, kulihat lokomotif hitam dengan 3 gerbong pusam di belakangnya. Seorang petugas berbaju putih mengacungkan tongkat dengan bundaran di ujungnya. Gerakan tangannya memberikan aba-aba keberangkatan kereta. Aku terperangah. Mengapa ada kereta berangkat malam begini? Padahal tak terlihat ada kesibukan di stasiun ini. Sejenak kemudian kereta melintas di depanku. Tampak jelas terbaca nomor GR10152, GR4416, GR5769 di masing-masing gerbongnya. Suasana kembali senyap. Tetesan air dari rimbunan pohon lalu jatuh di keningku. Terasa dinginnya. Aku tersentak. Bukankah stasiun tua ini telah lama berhenti beroperasi? Dan bukankah ketiga gerbong barang itu adalah pengangkut 100 tawanan Belanda di masa lalu? Sontak bulu kuduku berdiri. Segera kubalikkan badan, bergegas berlari meninggalkan stasiun. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa kondisi stasiun itu begitu lengahnya, begitu mengerikannya pada malam hari. Jadi sampai sekarang stasiun itu tidak berfungsi. Begitu. Jadi diterlantarkan. Nah, itu menjadi kegundahan saya. Kenapa stasiun yang punya sejarah, punya nilai sejarah kok sampai terlantar begitu. Itu ide saya untuk menuliskan salah satu pentigrafi ini. Begitu, Pak Agus. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Artinya juga menyadarkan kita yang lebih leluasa bergerak, seharusnya ide-ide kita lebih banyak. Kalau tidak lebih produktif dari Pak Joko, harusnya malu kita. Terima kasih Pak Joko, sharing yang luar biasa. Membaca koran, dapat ide, teman datang dapat ide. Sesekali keluar rumah perjalanan juga dapat ide dan jadi pentigraf.
Terima kasih. Pesan untuk kawan-kawan pentigrafis yang malam hari ini hadir, apa dari Pak Joko? Monggo Pak Joko. Nun sewu, Pak Agus, saya boleh bertanya sebentar? Iya, Bu Yani, monggo gimana? Iya, pertanyaan saya kepada Pak Wahyu Kris. Pak Wahyu Kris, Bapak ini kan dunianya mayoritas di sekolah ya Pak ya. Saya ingin Bapak berbagi pada kami gitu, selama ini selain di lingkup bekerjanya Bapak, apakah Bapak juga menuliskan tema-tema lain selain tema eh, yang yang ada di lingkungan Bapak? Artinya seberagam apakah karya Bapak selama ini yang Bapak tulis? Matur nuwun. Langsung, Bro Wahyu. Ya, terima kasih. Kalau di Pentigraf memang kebanyakan saya masih di tema pendidikan, keluarga, dan juga lingkungan. Tapi kalau tulisan secara umum, selain pendidikan, saya suka seni budaya, termasuk seni rupa. Sehingga istri saya juga seringkali protes. Ini kalau kuliah jurusannya matematika, di sekolah ngajarnya PKN, tapi kalau suntuk begitu keluyurannya di pameran lukisan. Jadi ya untunglah istri saya bisa menerima keanehan saya begitu. Terima kasih Ibu, semoga menjawab ini. Dan saya idenya mengasahnya bagaimana Pak? Sangat beragam itu ya. Artinya Bapak itu idenya tidak linier, cabangnya banyak sekali. Itu karena Bapak atau karena memang Bapak pupuk atau bagaimana Pak Wahyu? Dan saya bertanya ini tuh karena saya sekarang merasa stagnan gitu. Saya kalau nulis itu terus gitu. Kadang-kadang saya sampai bosan sama tulisan saya sendiri. Makasih Pak. Ya kalau paling banyak sih saya membaca buku sih Bu. Memang walaupun saya guru PKN, kuliah matematika gitu, saya nggak pernah membaca di buku itu. Sekarang yang beberapa, ya 1 tahun terakhir inilah saya suka membaca buku sejarah dan juga seni rupa. Kalau kita membaca seni rupa, ternyata di situ ada banyak sejarahnya, banyak isu-isu lingkungan, dan itu mau tidak mau, secara tidak sadar itu juga mempengaruhi tulisan-tulisan saya. Termasuk ketika saya berkunjung ke rumahnya Mas Jalu, yang tadi sempat mampir sekejap, itu banyak lukisan-lukisan yang menurut saya juga linear, maksudnya bersinggungan dengan apa yang sukai tentang lingkungan, tentang pendidikan, dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus membaca sih Bu, walaupun membacanya mungkin bukan buku yang tebal-tebal ya, suka buku yang ringan-ringan saja sih. Nah, termasuk juga pentigrafnya Pak Joko itu sangat kaya, Ibu. Saya termasuk pemuja rahasianya Pak Joko ini. Ibu boleh membaca semuanya. Terima kasih Ibu. Memang membaca bisa menolong kita untuk bermimpi dengan mata tetap terbuka. Katanya Pak Agus begitu. Mbah Nuwun sangat. Ya, terima kasih Ibu. Semoga menolong. Terima kasih sedikit Bro Wahyu. Bisa sampaikan pada kawan-kawan yang hadir di sini latar belakang mengapa Bro Wahyu akhirnya suka menulis. Mungkin juga karena sakit atau bagaimana. Silakan Bro Wahyu. Pengalaman saya begini, sebelum bergabung dengan Kampung Pentigraf ini, saya bergabung dengan komunitas sastra, mungkin 2 atau 3 komunitas. Di komunitas-komunitas sebelumnya, karyanya ada, tetapi saya tidak menemukan rasa persahabatan sebagai manusia, begitu ya. Nah, tapi ketika saya bergabung dengan Kampung Pentigraf Indonesia, ada 2 hal. Yang pertama dari segi kekaryaan, itu kita ada. Terbukti hampir setiap tahun ada antologinya, ada buku kitab pentigrafnya. Tapi di luar sastra itu ada rasa komunalitas antar sesama manusia yang itu terus terasa. Sampai hari ini saya belum pernah berjumpa dengan Pak Joko, tapi saya bisa merasakan ikatan itu. Saya belum berjumpa dengan Pak Gengsi, Ibu Rini, Ibu Imakulata, saya belum pernah berjumpa. Tetapi hari ini saya bisa merasakan bahwa kita ini memang satu komunitas. Makanya di chat di awal tadi saya menuliskan pentigraf, spasi melampaui sastra. Karena ada persahabatan antar manusia yang perlu dirawat. Dan Kampung Pentigraf Indonesia membuktikan hal itu.
Terima kasih Pak Agus. Maksud saya mengapa Bro Wahyu akhirnya sekarang getol menulis? Latar belakangnya apa? Salah satu penulis favorit saya Hernowo, penulis dari Mizan. Ikatlah makna dengan menuliskannya. Kalau nggak diikat dengan tulisan, dia bisa hilang. Setidaknya kalau kita menulis, itu selalu mengarah ke dua hal. Dia bermanfaat untuk kita sebagai penulis, dan bermanfaat bagi orang lain yang membacanya. Jadi kira-kira begitu. Kalau nggak, makanya saya juga punya kebiasaan kalau habis nonton film atau baca buku di Instagram saya menuliskan walaupun satu paragraf, itu hal-hal yang menurut saya menarik akan saya tuliskan. Walaupun satu paragraf, bukunya bisa 300 halaman, tapi saya menuliskannya cukup satu paragraf. Supaya apa yang saya dapatkan bisa saya gunakan lagi suatu saat, syukur kalau ada orang yang membacanya dan itu akan bermanfaat juga walaupun sedikit. Kira-kira begitu Pak Gus. Baik, terima kasih. Dari penyelenggara mengingatkan yang belum mengisi link presensi, silakan mengisi link presensi. Di sana ada Immaculata bertanya, mohon izin bertanya bagaimana cara bisa bergabung ke grup sastranya. Sebab saya sangat berminat, terima kasih. Nanti Immaculata akan dimasukkan di grup Sastra 3 supaya bisa bersama-sama belajar. Karena Immaculata ini juga suka menulis, kumpulan puisinya baru saja diterbitkan begitu. Maaf, saya pakai jalur saya. Bro Wahyu, seingat saya dulu Bro Wahyu suka menulis itu karena punya pengalaman sakit juga gitu kah? Kalau malam sulit tidur begitu? Oh iya, itu ya. Betul sekali Pak Agus, sampai sekarang masih. Ya, saya ini punya asma, kalau punya sampai sekarang masih jam 1 sampai jam 3 malam saya pasti terbangun. Asma. Kemudian ngapain? Ya, pada akhirnya harus membaca buku. Setelah membaca, kalau saya nggak menuliskan resumenya, itu bisa hilang. Maka saya mulai menuliskannya berawal dari satu paragraf, 2 paragraf, dan jadilah beberapa karya yang layak untuk dibukukan. Terima kasih Pak Agus, sampai hari ini masih. Dan ya buku yang Maksud saya ingin menegaskan begini. Pak Joko menulis juga karena sakit, akhirnya bisa menulis. Bro Wahyu menulis karena apa? Malam karena asma, sering sulit tidur, bangun ngapain? Akhirnya ambil buku membaca. Dengan banyak membaca, pengetahuannya luas, pengetahuan banyak akhirnya dituangkan, dituliskan. Sehingga Bu Yani heran, loh, orang matematika, kepala sekolah tulisannya kok beragam. Ada Pancasila, ada apalagi tadi korupsi segala macam. Karena apa? Memang punya hobi membaca. Sehingga karena sakit justru menggerakkan. Bro Wahyu rajin membaca, dengan membaca banyak pemahaman, banyak pengetahuan, idenya begitu banyak sehingga memungkinkan untuk ditulis. Sebelum saya tutup, saya serahkan dulu kepada Pak Tengsu untuk menyampaikan pesan-pesan bagi kita semua. Pak Tengsu, disilakan. Baik, terima kasih Pak Afus. Di malam hari ini tanpa saya sadari saya juga telah belajar banyak dari Mas Wahyu dan Pak Joko ya tentang bagaimanakah menggali ide. Ya. Jadi saya suka kalimat-kalimat pendek Wahyu ya yang sangat mungkin bisa menjadi kata-kata bijak dalam bidang penulisan apa saja termasuk sastra di dalamnya. Saya kira itu dan terima kasih untuk itu karena saya semakin menyadari bahwa Kampung Pendekat Indonesia itu dihuni oleh orang-orang pandai di bidangnya masing-masing dan yang kedua orang-orang yang rela berbagi pengalaman demi pengembangan literasi untuk semua orang. Saya kira itu adalah hal yang luar biasa. Dan hari ini ada 37, memang saya yang hadir dan saya memang tidak berkehendak untuk harus banyak gitu ya. Karena yang terpenting adalah sedikit tetapi itu sampai kepada masing-masing orang dan yang terpenting juga menginspirasi untuk membuat tulisan yang lebih bagus lagi. Dan suatu ketika sudah saatnya juga bahwa teman-teman pendidik ini membuat antologi pribadi sendiri ya. Tidak harus berkelompok terus-menerus ya. Ini kan sudah ada Frater Walter Ariano yang sudah mempunyai 2 buku kalau tidak salah kumpulan Pendigrafnya dan mungkin juga teman-teman yang lain sudah harus memulai sehingga
akhirnya kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi mandiri tanpa harus meninggalkan Kampung Pentigraf Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih pada Pak Agus yang malam hari ini berkenan memandu acara ini dengan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Tengsu. Semoga inspirasi dari kawan-kawan dari Berwahyu, dari Pak Joko tadi, ide yang sudah tertangkap kita eksekusi dari menjadi pentigraf. Walau tidak ada proyek pentigraf di Kampung Pentigraf, dikumpulkan. Pak Tengsu berharap masing-masing kita bisa punya kitab pentigraf pribadi, kumpulan pentigraf pribadi. Di situ ada Brother Walter Ariano sudah punya 1 kumpulan cerpen dan 2 kumpulan pentigraf. Berharap kita semua juga bisa seperti itu, tidak bergabung pada proyek kalau ada proyek, tetapi tanpa proyek pun kita tetap penulis. Baik, kembali Pak Joko tadi mau menyampaikan pesan untuk kita semua. Disilakan Pak Joko. Ya, saya berharap Kampung Pentigraf ini lebih beragam lagi, lebih maju lagi, dan hasil-hasilnya terus berlanjut begitu. Saya banyak menimba ilmu dari Kampung Pentigraf ini. Jadi suasana di Kampung Pentigraf ini, Kampung Pentigraf ini memang sangat-sangat mendorong untuk semangat menulis begitu, menumbuhkan semangat menulis. Jadi terima kasih banyak untuk bimbingannya Pak Tengsu dan teman-teman yang lain. Saya kira cukup begitu. Nggih, Mbak Nun, Pak Joko, jenengan hari ini sungguh menginspirasi. Tadi Immaculate tadi saya lihat sempat meneteskan air mata. Dan tentu kita semua berdoa untuk jenengan senantiasa dikaruniai kesehatan yang baik, sehingga tetap bisa melanjutkan keinginan panjenengan senantiasa menulis dan menulis lagi. Baik, sekali lagi, Mbak Nun, Pak Joko, sangat inspirasi panjenengan malam hari ini bagi kami, dan doa kami jenengan selalu sehat. Sekarang Berwahyu, kata penutup dari Berwahyu disilakan. Secara umum aja bahwa Kampung Pentigraf ini bukan orang-orang yang bersastra, tapi sastra yang menyatukan kita semuanya. Jadi 2 hal itu sih, orang-orang yang bersatu berkarya dan juga karya-karya yang menyatukan semua anggotanya. Salam sukses untuk kita semuanya dalam Kampung Pentigraf Indonesia. Terima kasih kepada Pak Joko Setiautomo dan Bro Wahyu Kris yang telah memberi inspirasi bagi kita. Kita beri tepuk tangan virtual yang paling meriah. Terima kasih Bro Wahyu, terima kasih Pak Joko. Durian buah yang berduri sungguh enak dan kaya rasa. Cakep. Perjumpaan kita sampai di sini, jumpa lagi di Bengkel Pentigraf ke-5. Saya Agus Indradi, kalau ada tutur kata yang salah, perilaku yang salah, mohon maaf. Saya kembalikan pada Ibu Yani. Ibu Yani, dipersilakan, monggo. Ibu Yani, monggo. Pak Agus, silakan saja ditutup Pak. Saya di belakang layar. MC merangkap gitu. moderator. Baik, terima kasih kehadiran kawan-kawan. Untuk yang baru bergabung malam hari ini, kalau mau bergabung, silakan bisa japri saya atau kontak siapa untuk dimasukkan di grup sehingga menjadi bagian warga dari Kampung Pentigraf Indonesia yang lurahnya adalah Pak Tengsu itu. Bro Wahyu, terima kasih. Pak Joko, terima kasih. Bu Yani dan kawan-kawan tim Bengkel Pentigraf yang sudah memfasilitasi. Terima kasih, dan kehadiran Bapak Ibu menguatkan kita semua untuk senantiasa menulis. Kita bisa berarti bagi sesama kita. Sekali lagi, banyak terima kasih. Mohon maaf, dan untuk yang menjalankan ibadah puasa, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Banyak terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di Pentigraf. Selamat malam semuanya, teman-teman.